Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menampilkan tugas RBL Fisika kami. Tetapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, ada Farid Fajar Fadilah dengan NIM 1203142. Yang kedua, ada Ihsan Maulana Ahmad dengan NIM 1202868. Yang ketiga, ada Monica Rehan Halimatul Sa'diah dengan NIM 1202852. Yang keempat, ada Nafa Fahrina dengan NIM 1203141. Yang kelima, ada Vivi Nuraisyah Putri dengan NIM 1203133. Dan yang keenam, ada William Hasan dengan NIM 1203143. Baiklah teman-teman semua, di sini kami akan menjelaskan tentang motor listrik. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih motor listrik itu apa? Motor listrik sederhana merupakan sebuah aktuator yang bekerja dengan mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Perubahan ini juga dilakukan dengan cara mengubah tenaga listrik menjadi magnet atau disebut juga sebagai elektromagnet atau magnet. Dan juga motor listrik ini sangat dibutuhkan dalam pergerakan mekanik dan mengaplikasikan sistem ataupun sebagai pergerakan suatu mesin. Kemudian energi mekanik ini juga dilakukan untuk penggerakan kipas angin, pompa air, bel, mesin cuci, penyedot debu, dan sebagainya. Di sini kami akan menjelaskan mengenai persamaan umum, yaitu rumus dari besar gaya gerak listrik dari induksi motor listrik. Yaitu ada sigma sama dengan NBA omega sin omega T, di mana sigma yaitu besar gaya gerak listrik induksi, satuannya adalah volt, ada N yaitu jumlah banyak lilitan, ada B medan magnet, ada A luas alas, ada omega kecepatan sudut dengan satuan radian per second, dan yang terakhir ada T, yaitu waktu dengan satuan second. Selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan mengenai rumus besar gaya Lorentz. Rumus besar gaya Lorentz adalah F sama dengan IL sin theta, di mana F adalah gaya Lorentz, B adalah besar medan magnet, I adalah arus dengan satuan ampere, dan I ditulis dengan huruf kapital. L adalah panjang kawat arus listrik ke dalam magnet, dan L ditulis dengan huruf kecil. Selanjutnya ada theta, yaitu besar sudut antara arus listrik dan medan magnet. Gaya Lorentz dengan momen putar membentuk kopel, tau sama dengan Fs sama dengan ILB sin theta. Apabila kumparan motor lebih dari satu, maka secara umum torsi magnetik untuk N atau lilitan kawat adalah tau sama dengan NBIA sin theta, di mana tau adalah torsi, A adalah luas alas, N adalah banyak lilitan, I adalah arus, yang B adalah besar medan magnet. Selanjutnya, kami akan menyebutkan bahan-bahan dari pembuatan motor listrik. Yang pertama ada kawat tembaga, yang kedua ada magnet, yang ketiga ada baterai, yang keempat ada lakban, yang kelima ada peniti, keenam ada amplas, yang ketujuh ada gunting, dan yang terakhir ada kunci Inggris. Baiklah teman-teman semua, di sini kami akan menjelaskan cara kerja dari pembuatan motor listrik. Sebenarnya cara kerja motor listrik itu sama. Mengapa sama? Karena arus listrik yang ada pada medan magnet akan menghasilkan gaya apabila kawat yang membawa arus tersebut dibengkokkan atau dibuat menjadi seperti lingkaran atau loop. Dan apabila ujung masing-masing kedua tembaga diberikan tegangan listrik, maka lilitan tersebut akan memberikan gaya mekanik yang berupa gerakan. Lalu, sudut kanan di medan magnet akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan.
Gaya akan menghasilkan tenaga putar yang memutar kumparan medan magnet dan akan menghasilkan dari susunan elektromagnetik disebut dengan kumparan medan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan bagaimana prosedur percobaannya. Yang pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahannya. Sebelumnya sudah kami jelaskan apa-apa saja alat dan bahan yang diperlukan. Lalu yang kedua, menyiapkan baterai dengan 1,5 volt dan 2 peniti. Yang ketiga, pasangkan peniti pada masing-masing kutub baterai dengan menggunakan lakban. Selanjutnya, potong kawat tembaga dengan panjang yang disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing, sesuai kebutuhan kita. Lalu yang kelima, ada lilitan kuning pada benda yang berbentuk silinder sebanyak 10 lilitan. Kemudian, sisakan 3 cm pada awal mulai kumparan dan juga akhir pada kumparan. Lalu yang keenam, lepaskan kumparan secara perlahan dari media lilitan dan ikat kumparan dengan sisa kawat. Yang ketujuh, kikis kawat tembaga pada bagian kedua ujungnya agar kawat tembaga bisa menghantarkan arus listrik. Kikis kawat tembaga sampai berwarna putih. Lalu selanjutnya, menyiapkan magnet yang akan diletakkan di bawah kumparan. Dan yang terakhir, meletakkan kumparan yang dialiri listrik di atas magnet dan sambungkan pada peniti. Selanjutnya, ketika kumparan dialiri listrik, maka kumparan tersebut juga akan menghasilkan medan magnet. Magnet kemudian diletakkan di depan kumparan yang telah dialiri arus listrik, sehingga terjadinya perbedaan gaya antara kumparan dan juga magnet yang menyebabkan terjadinya gaya Lorentz. Kumparan kuningan yang berarus listrik dapat menarik suatu besi dan baja. Hal itu menunjukkan bahwa suatu kumparan dapat menghasilkan medan magnet, dan juga medan magnet dapat ditimbulkan oleh kawat penghantar lurus yang dialiri arus listrik. Dan berdasarkan percobaan, terbukti bahwa arus listrik yang mengalir di dalam kawat penghantar menghasilkan medan magnet. Dan ketika menambahkan jumlah baterai mengakibatkan tegangan arus listrik semakin bertambah. Jika arus listrik yang mengalir atau digunakan semakin besar, maka kecepatan kumparan berputar semakin cepat dan semakin besar pula medan magnet yang dihasilkan.